Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis 19 Januari 2023, hari biasa pekan kedua. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem dan Idumea, dari seberang Yordan dan dari daerah Tirus serta Sidon datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai Dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bunga Kusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, sangat menarik bacaan Injil hari ini. Dikisahkan bahwa Yesus menyingkir ke daerah Danau Galilea. Meski demikian, orang banyak masih mengikuti Dia. Mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena seluruh hidup dan karyanya telah tersebar di seluruh wilayah Galilea, sehingga kemanapun Ia pergi, Ia akan terus dicari oleh banyak orang. Dikisahkan juga bahwa saking banyaknya orang itu, Yesus meminta para murid-Nya untuk menyediakan baginya sebuah perahu supaya tidak berdesak-desakan dengan orang-orang itu. Orang banyak mengikuti Dia karena Ia mempunyai kuasa ilahi. Ia bisa menyembuhkan yang sakit, bisa membangkitkan yang mati, bahkan roh-roh jahat pun bisa ditaklukkannya. Dikatakan dalam Injil, semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah oleh-Nya. Mengapa itu terjadi? Karena memang mereka sangat merindukan badan yang sehat. Dikatakan juga, bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak-teriak, "Engkaulah Anak Allah." Yesus dengan keras melarang agar diam. Di sini kita bisa melihat bahwa orang yang sedang kerasukan setan pun mampu melihat Yesus sebagai Anak Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan sikap Yesus terhadap orang banyak itu? Apakah Ia menolak atau membiarkan saja? Yesus tidak pernah menolak. Yesus tidak membiarkan juga. Bahkan dengan kuasa ilahi-Nya, Ia menyembuhkan mereka satu persatu. Yesus tidak pernah bangga atas kuasa ilahi-Nya ataupun angkuh terhadap orang-orang banyak itu. Yesus juga bukan ingin dikenal oleh banyak orang.
Dan meskipun banyak perbuatan baik yang ia lakukan melalui mujizat-mujizat, karena Yesus sadar akan kehadiran dirinya di dunia, ia datang untuk melaksanakan tujuan Allah Bapanya. Maka ia melakukannya dengan segala kerendahan hatinya demi keselamatan umat Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Beranikah kita melanjutkan misi Kristus di dunia ini? Dunia di mana tempat kita berada, baik dalam keluarga, dalam komunitas, atau dalam kelompok-kelompok kategorial, atau mungkin juga di tempat-tempat kerja kita. Ketika melihat sesama kita yang menderita, mampukah kita menjadi penyembuh bagi mereka? Sebagai pengikut-pengikut Kristus yang percaya akan Kristus, kita semua dituntut untuk melanjutkan misi Yesus. Yesus telah memberikan warisan itu kepada kita. Maka mari jadikan diri kita sebagai agen-agen perdamaian, sebagai agen penyembuhan, dan juga sebagai agen kepedulian terhadap sesama kita. Ketika kita setia melakukan itu dengan baik dan dengan segala kerendahan hati kita, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan pernah takut untuk melakukan perbuatan kasih Allah di dunia ini. Tuhan beserta kita.